Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas soal-soal latihan ujian sekolah fisika. Nomor 11, gambar di bawah menunjukkan gambar penampang lintang sayap pesawat terbang yang luasnya 40 meter kuadrat. Jadi ini gambarnya, gerak pesawat terbang menyebabkan kelajuan aliran udara di bagian atas sayap sebesar 250 meter per second dan kelajuan udara di bagian bawah sayap 200 meter per second. Jika kerapatan udara adalah 1,2 kg per meter kubik, maka besar gaya angkat pesawat adalah. Jadi di sini yang diketahuinya, ini adalah luas sayapnya. Jadi di sini adalah A. A-nya yaitu sama dengan 40 meter persegi atau kuadrat. Kemudian ini adalah kelajuannya, kelajuan di atas sayap. Jadi ini V1-nya. Jadi V1-nya adalah sama dengan 250 meter per second. Kemudian ini adalah V2-nya. Jadi kecepatan di bagian bawah jadi V2. Jadi di sini adalah V2 sama dengan 200 meter per second. Kemudian ini kerapatan udara ini adalah massa jenis udaranya. Jadi di sini adalah rho. Rho-nya adalah sama dengan 1,2 kg per meter kubik. Kemudian yang ditanyakan adalah gaya angkat pesawat. Jadi di sini adalah FA, yaitu gaya angkat pesawat, yaitu sama dengan berapa? Ini yang ditanyakannya. Jadi di sini untuk menghitung gaya angkat pesawat ini, kita menggunakan rumus gaya angkat pesawat, yaitu FA sama dengan rumus dari gaya angkat pesawat adalah setengah rho, jadi setengah dikali rho, kemudian dalam kurung V1 kuadrat, dikurangi dengan V2 kuadrat, kemudian dikali dengan A. Jadi ini rumus gaya angkat pesawat. Ini kita masukkan angkanya, jadi sama dengan setengah dikali dengan rho-nya adalah ini 1,2, jadi dikali 1,2, kemudian dalam kurung V1-nya adalah ini 250 kuadrat, kemudian dikurangi dengan V2-nya adalah 200, jadi di sini 200 kuadrat, kemudian dikali dengan A-nya adalah ini 40. Jadi di sini sama dengan setengah dikali 1,2 adalah 0,6, jadi 1,2 dibagi 2 adalah 0,6, kemudian dalam kurung 250 kuadrat ini adalah 625, jadi 625, nolnya ini dikuadratkan jadi 2, jadi 62.500, kemudian dikurangi dengan 200 kuadrat adalah, ini 2 dikuadratkan adalah 4, jadi nolnya dikuadratkan jadi 4, jadi di sini adalah 40.000. Kemudian dikali dengan 40. Jadi di sini sama dengan 0,6, kemudian dikali dengan 62.500 dikurangi 40.000, hasilnya adalah 22.500. Jadi 22.500 kemudian dikali dengan 40. Maka di sini sama dengan 0,6 dikali 22.500 dikali 40, yaitu 540.000. Jadi 540.000 Newton. Ini gaya angkat pesawatnya. Jadi di sini jawabannya adalah yang D. Jadi besar gaya angkat pesawat adalah 540.000 Newton. Ini jawabannya. Kemudian nomor 12, pada saat piringan A berotasi 120 rpm, gambar 1, piringan B diletakkan di atas piringan A, gambar 2, sehingga kedua piringan berputar dengan poros yang sama. Jadi ini gambarnya, massa piringan A 100 gram dan massa piringan B 300 gram, sedangkan jari-jari piringan A 50 cm dan jari-jari piringan B 30 cm. Jika momen inersia piringan adalah setengah mr kuadrat, maka besar kecepatan sudut kedua piringan pada waktu berputar bersama-sama adalah. Jadi di sini yang diketahuinya, ini piringan A berotasi 120 rpm, jadi di sini adalah omega A-nya sama dengan 120 rpm. Ini kita ubah menjadi radian per second, jadi di sini 120 rpm ini adalah jumlah rotasinya adalah 120 rotasi, jadi 120 rotasi ini jumlah putarannya adalah 120 putaran, kemudian waktunya adalah, jadi rotasi per menit berarti 1 menit. Jadi di sini waktunya adalah 1 menit. 1 menit ini adalah sama dengan 60 second. Maka frekuensinya adalah
yaitu N per T. Frekuensinya ini, jadi di sini N-nya adalah 120, T-nya itu adalah 60. Jadi frekuensinya di sini 120 dibagi 60 adalah 2, jadi 2 Hz. Maka omega A-nya adalah sama dengan 2pi dikali dengan frekuensi. Jadi 2pi dikali frekuensi ini adalah 2pi dikali dengan 2. Hasilnya adalah sama dengan 4pi. Jadi 4pi radian per second. Jadi omega A-nya adalah 4pi radian per second. Kemudian ini massa piringan A, berarti di sini adalah MA-nya, yaitu sama dengan 100 gram. Ini kita ubah ke ini kilogram, jadi di sini 100 gram, kita ubah ke kilogram, jadi dibagi 1000 adalah 0,1 kilogram. Kemudian massa piringan B-nya, jadi di sini adalah MB-nya, yaitu sama dengan ini 300 gram, jadi di sini 300 gram, jadi dibagi 1000 adalah 0,3 kilogram. Ini massanya, massa MA dan MB-nya. Kemudian jari-jari piringan A-nya, jadi di sini adalah RA, jari-jari piringan A yaitu 50 cm. Ini kita ubah ke meter, jadi sama dengan 0,5 meter. Kemudian jari-jari piringan B-nya, RB-nya adalah 30 cm. Ini kita ubah ke meter, jadi dibagi 100 adalah 0,3 meter. Kemudian rumus momen inersianya adalah ini. Nanti kita hitung momen inersianya. Yang ditanyakan di sini adalah besar kecepatan sudut kedua piringan. Jadi besar kecepatan sudut kedua piringan itu ketika berputar bersama yaitu omega AB. Omega AB ini yaitu sama dengan berapa? Jadi ini yang ditanyakannya. Jadi di sini ketika berputar bersama ini berlaku hukum kekekalan momentum sudut yang sama. Jadi momentum sudut yang sama ini adalah LA sama dengan LAB. Jadi ini adalah momentum sudut yang sama. Jadi momentum sudut A itu sama dengan momentum sudut AB. Rumus dari momentum sudut ini adalah I dikali omega. Jadi di sini adalah IA, jadi inersia A dikali omega A sama dengan I dikali omega. Jadi di sini adalah IAB dikali dengan omega AB. Ini kita hitung inersia dari A dan B-nya. Jadi kita hitung terlebih dahulu inersianya. Jadi inersia dari A-nya adalah sama dengan setengah mr kuadrat. Jadi ini rumus dari momen inersia yaitu mr kuadrat. Jadi di sini IA berarti ini MA dikali dengan RA. Berarti di sini sama dengan setengah dikali dengan massa A-nya. Jadi massa piringan A yaitu ini, kemudian massa piringan B-nya 0,3, RA-nya 0,5 dan RB-nya 0,3. Jadi di sini dikali 0,1, kemudian dikali dengan ini R-nya jari-jarinya adalah 0,5 kuadrat. Jadi RA-nya adalah 0,5. Jadi di sini kita hitung sama dengan ini 0,1 dikali setengah, jadi 0,1 dibagi 2 adalah 0,05. Kemudian dikali dengan 0,5 kuadrat adalah 0,25. Maka hasilnya di sini sama dengan 0,05 dikali 0,25 adalah 0,0125. Jadi ini hasilnya, atau kita sederhanakan jadi 125 kali 10 pangkat min 4. Jadi ini hasilnya, jadi momen inersianya adalah 125 kali 10 pangkat min 4 kilogram meter kuadrat. Jadi ini inersia A-nya. Kemudian momen inersia B-nya, jadi inersia B-nya adalah setengah dikali dengan MB dikali dengan RB kuadrat. Jadi di sini sama dengan setengah dikali dengan massa B-nya adalah 0,3, kemudian dikali dengan jari-jari B-nya 0,3 kuadrat. Jadi jari-jari B-nya adalah 0,3, ini dikuadratkan. Maka di sini hitungannya adalah ini sama dengan setengah dikali 0,3 adalah 0,15, kemudian dikali dengan 0,3 kuadrat adalah 0,09. Jadi hasilnya di sini sama dengan 0,15 dikali 0,09 adalah 0,0135.
Maka di sini ini disederhanakan jadi 135 kali 10 pangkat min 4. Jadi 135 kali 10 pangkat min 4 satuannya adalah kilogram meter kuadrat. Jadi ini momen inersia B-nya. Maka kita masukkan ke rumus ini. Jadi di sini ini inersia A-nya. Inersia A ini adalah ini. Jadi 125 kali 10 pangkat min 4. Kemudian dikali omega A-nya. Omega A-nya adalah ini 4pi. Jadi di sini dikali dengan 4pi, kemudian sama dengan IAB-nya ini adalah inersia A ditambah inersia B. Jadi inersia A-nya adalah ini 125 kali 10 pangkat min 4, kemudian ditambah dengan inersia B-nya adalah ini, jadi 135 kali 10 pangkat min 4, kemudian dikali dengan omega AB-nya. Jadi ini yang dicari. Jadi di sini 125 dikali 4 hasilnya adalah 500. Jadi 500 kali 10 pangkat min 4 pi. Kemudian di sini sama dengan 125 ini ditambahkan 135 karena di sini pangkatnya sudah sama jadi bisa ditambah. Jadi 125 tambah 135 adalah 260. Jadi 260 kali 10 pangkat min 4. Ini dikali dengan omega AB. Maka omega AB-nya di sini yaitu omega AB adalah sama dengan, jadi di sini ini kita pindahkan ke bawah. Jadi di sini 500 kali 10 pangkat min 4 kemudian dibagi dengan 260 kali 10 pangkat min 4. Ini kita coret 10 pangkat min 4-nya karena sama. Ini nolnya bisa dicoret 1. Jadi sama dengan ini 50 dibagi 26. Jadi 50 dibagi 26 hasilnya adalah 1,92 pi. Jadi di sini 500 ini ada pi-nya, jadi ada pi-nya di sini 500 kali 10 pangkat min 4 pi dibagi dengan 260 kali 10 pangkat min 4 pi. Ini dicoret nolnya. Jadi hasilnya adalah 1,92 pi radian per second. Jadi ini hasilnya. Jadi di sini besar kecepatan sudut kedua piringan pada waktu berputar bersama-sama adalah 1,92 pi radian per second. Jadi ini jawabannya. Kemudian nomor 13, seseorang naik tangga homogen yang disandarkan pada dinding vertikal licin dengan sudut kemiringan tertentu seperti tampak pada gambar. Jadi ini gambarnya. Berat tangga 300 Newton dan berat orang 700 Newton. Bila orang tersebut dapat naik sejauh 3 meter sesaat sebelum tangga itu tergelincir, maka koefisien gesekan antara lantai dan tangga adalah. Jadi di sini yang diketahuinya adalah ini berat tangganya 300 Newton. Jadi di sini adalah WT-nya yaitu sama dengan 300 Newton. Kemudian ini berat orangnya. Jadi di sini adalah WO berat orang yaitu sama dengan 700 Newton. Kemudian ini orang tersebut naik sejauh 3 meter. Berarti di sini ini kita anggap X-nya. Jadi X-nya ini yaitu X sama dengan 3 meter. Kemudian yang ditanyakan adalah koefisien gesekannya yaitu mu. Jadi mu ini sama dengan berapa? Jadi ini yang ditanyakannya. Jadi di sini untuk mencari mu ini kita gambarkan arah-arah gayanya terlebih dahulu. Jadi di sini ada gaya orangnya. Jadi di sini adalah berat orangnya yaitu WO. Kemudian ada berat tangganya. Berat tangganya ini tengah-tengah tangga. Jadi dimisalkan berat tangga ini ada di tengah-tengah tangga. Jadi di sini adalah WT berat tangganya. Kemudian di sini karena menyentuh lantai, jadi ini ada gaya normalnya. Gaya normal dimisalkan di sini adalah A, berarti di sini adalah gaya normal A-nya. Kemudian ini karena lantainya licin, berarti di sini ada gaya gesekannya. Jadi ini gaya geseknya yaitu FG. Kemudian karena ini menyentuh dinding, dimisalkan ini adalah B-nya, berarti ini gaya normal B-nya. Jadi ini gaya normal B-nya. Kemudian kita misalkan di sini adalah sudutnya adalah theta. Kemudian di sini ini kita cari terlebih dahulu panjang tangganya. Jadi panjang tangganya ini adalah L, yaitu sama dengan
Ini kita cari dengan menggunakan rumus Pitagoras karena di sini diketahui 3, kemudian di sini diketahui 4. Berarti ini panjang tangganya ini adalah sisi miringnya, berarti di sini adalah akar dari 3 kuadrat ditambah dengan 4 kuadrat. Jadi 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Ini adalah rumus Pitagoras. Jadi di sini sama dengan akar dari 3 kuadrat adalah 9 ditambah dengan 4 kuadrat adalah 16. Hasilnya adalah sama dengan akar dari 9 tambah 16 adalah 25. Maka di sini sama dengan akar 25 adalah 5. Jadi 5 meter. Jadi panjang tangganya keseluruhan adalah 5 meter. Kemudian ini kita cari gaya torsinya. Ini syarat kesetimbangan karena kita anggap tangganya ini dalam kondisi setimbang. Jadi di sini syarat kesetimbangan salah satunya adalah sigma torsi, jumlah torsi atau gaya torsinya atau momen gayanya adalah 0. Jadi sigma torsi sama dengan 0. Di sini pusat torsinya kita tentukan yaitu di titik A. Di titik A karena di sini terdiri dari jumlah gaya yang berkumpul ada 2 gaya. Jadi di titik A ini ada 2 gaya, maka kita jadikan pusat torsinya. Jadi di sini sigma torsi A adalah sama dengan 0. Rumus torsi ini adalah gaya dikali dengan jaraknya. Jadi gaya dikali dengan jaraknya. Jadi dari titik A ini ada 3 gaya, yaitu gaya normal B. Jadi di sini adalah NB. Ini maksudnya gaya normal B. Kemudian ini gaya berat tangganya dan gaya berat orangnya. Jadi di sini kita jadikan ini arah gayanya, arah gayanya adalah ke pusat torsinya, jadi ke sini. Ini yang berlawanan jarum jam ini adalah positif, jadi di sini positif. Kemudian ini juga positif karena berlawanan jarum jam, jadi kita tentukan yang berlawanan jarum jam ini positif. Kemudian ini arahnya ini searah dengan jarum jam, berarti ini negatif. Jadi NB-nya ini negatif. Jadi yang positif adalah WT dan WO-nya. Maka di sini WT ini dikali dengan WT ini adalah setengah dari panjang tangganya, kita turunkan ke sini, dan jarak dari pusat torsinya adalah ini, jadi setengah dari 3. Jadi di sini adalah setengah dikali dengan ini 3 bawahnya, jadi ini setengah dikali 3, kemudian ini gaya orangnya ini adalah WO, jadi di sini tambah karena positif, jadi WO dikali jaraknya. Jaraknya adalah belum kita ketahui karena jarak dari sini ke sini. Jadi WO-nya itu diturunkan ke sini, jaraknya adalah ini. Maka kita pakai yaitu cosinus. Jadi di sini adalah ini jarak orangnya ini naik 3, berarti di sini adalah X dikali dengan cos theta. Jadi dikali dengan cos theta, kemudian dikurangi dengan ini gaya normal B-nya. Jadi gaya normal B yaitu NB dikali dengan jaraknya. Jarak NB-nya ini kita tarik ke sini adalah jaraknya yaitu ini jaraknya adalah 4. Jadi di sini dikali dengan 4. Maka hasilnya sama dengan 0. Jadi ini rumus torsinya, kita masukkan angkanya. Berat tangganya ini adalah 300. Jadi di sini 300 dikali dengan ini setengah dikali 3 adalah 3/2. Kemudian ditambah dengan WO-nya adalah 700. Jadi di sini 700. Kemudian dikali dengan X. X-nya ini sudah naik ini. Orangnya ini 3, jadi di sini dikali 3, kemudian dikali dengan cos theta. Cos ini adalah samping sudut, dikali dengan sisi miring. Jadi samping sudut per sisi miring. Samping sudutnya adalah 3, jadi di sini 3 per sisi miringnya adalah ini yaitu 5. Jadi ini per 5. Kemudian dikurangi dengan NB-nya, yaitu kita cari NB-nya di sini, jadi dikali dengan 4, yaitu sama dengan 0. Maka hasilnya di sini 300 dikali 3/2, jadi 300 dikali 2 ini adalah 150, jadi 150 kali 3 adalah 450, ditambah dengan 700 dikali 3, dikali 3/5 hasilnya adalah 1260, kemudian dikurangi dengan 4 NB, sama dengan 0. Ini kita jumlahkan. Jadi hasilnya di sini 1710, jadi 1710, jadi 450 ditambah 1260 adalah 1710, kemudian sama dengan jadi 4 NB-nya ini kita pindah ke sini jadi positif, jadi di sini adalah 4 NB. Maka NB-nya adalah sama dengan
1710 ini kita bagi 4, hasilnya adalah sama dengan 1710 dibagi 4 adalah 427,5. Jadi 427,5 Newton. Ini besar gaya normal B-nya, 427,5 Newton. Jadi ini gaya normal B-nya besarnya adalah ini. Kemudian kita hitung ini gaya geseknya. Jadi gaya gesek ini berada di sumbu X. Jadi karena syarat keseimbangan ini adalah sigma Fx, jadi sigma Fx ini sama dengan 0. Jadi syarat keseimbangan itu sigma Fx-nya sama dengan 0. Maka di sini pada sumbu X gayanya adalah ini Fg, kemudian ini Nb, ini pada sumbu X. Jadi kita ambil arah kanan itu positif dan arah kiri itu negatif. Jadi di sini adalah Nb dikurangi dengan Fg. Maka di sini sama dengan 0. Jadi di sini Nb sama dengan Fg. Jadi Nb-nya ini sudah kita hitung. Jadi di sini Nb-nya adalah ini 427,5. Jadi di sini 427,5 sama dengan Fg. Maka gaya geseknya di sini adalah sama dengan 427,5 Newton. Ini gaya geseknya. Jadi rumus dari gaya gesek ini adalah sama dengan mu dikali dengan N. Di sini karena gaya geseknya ini terjadi di titik A, berarti di sini adalah NA. Jadi kita hitung NA-nya terlebih dahulu. NA-nya ini adalah pada sumbu Y, kemudian syarat keseimbangan di sini yaitu sigma Fy sama dengan 0. Jadi syarat keseimbangannya ada 3, sigma torsi sama dengan 0, sigma Fx sama dengan 0, dan sigma Fy sama dengan 0. Pada sumbu Y terjadi gaya NA, kemudian WT, dan WO. Ini kita ambil arah ke atas ini adalah positif, jadi di sini adalah NA, kemudian dikurangi dengan WT, kemudian dikurangi dengan WO, sama dengan 0. Jadi arah ke bawah ini negatif. Maka di sini NA, kemudian di sini min WT-nya ini adalah 300, jadi ini dikurangi 300, kemudian dikurangi dengan WO-nya adalah 700, sama dengan 0. Maka di sini NA min 300 dikurangi 700 adalah min 1000. Jadi min 1000 sama dengan 0. Jadi NA-nya adalah sama dengan min 1000-nya pindah ke sini jadi positif. Jadi ini 1000 Newton. Ini gaya normal A-nya. Maka di sini ini kita cari koefisien gesekannya. Jadi di sini Fg-nya adalah 427,5 sama dengan mu dikali dengan NA-nya adalah ini 1000. Jadi ini dikali 1000, maka mu-nya adalah sama dengan 427,5. Ini dibagi dengan 1000. Jadi dibagi 1000 hasilnya adalah sama dengan 0,4275. Jadi ini koefisien gesekannya. Maka ini kita bulatkan. Jadi dibulatkan hasilnya adalah 0,43. Jadi koefisien gesekan dari ini adalah ini 0,43. Jadi ini hasilnya. Jadi di sini jawabannya adalah yang B. Ini jawabannya. Demikian pembahasan mengenai ujian sekolah fisika.